Tahun 2025 kita banyak mendengar salah satu hashtag namanya adalah kabur aja dulu. Menariknya, kabur aja dulu ini tidak hanya dipraktekkan oleh orang menengah ke bawah di Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk kabur ke luar negeri biar pendapatannya bertambah. Dan gue yakin banyak dari viewers 1% yang sudah kabur aja dulu, dan ya gue happy lah for you gitu ya. Tapi menariknya, kenapa nih para miliarder di dunia juga memutuskan memilih untuk kabur aja dulu? Kalau kita memilih untuk kabur aja dulu dari Indonesia biar income-nya naik, kenapa ini orang-orang dari negara Inggris, dari US, dari New Zealand segala macem kok malah mau pindah ke negara-negara berkembang? Kenapa? Apa yang terjadi gitu ya? Nah, ini paradoks yang menarik dan itu bakal kita bahas sekarang. So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Enjoy. Nah, jadi di tahun 2011 ada satu miliarder Silicon Valley yang diam-diam jadi warga negara New Zealand. Dalam 5 tahun, dia cuma menginjakan tanah di New Zealand itu cuma selama 12 hari. Tapi kenapa dia tetap dikasih kewarganegaraan? Ternyata lewat yang namanya exceptional circumstances atau keadaan yang menarik lah, atau exceptional ya. Dan orang-orang tuh baru tahu 6 tahun kemudian, namanya adalah Peter Thiel. Dia adalah co-founder PayPal dan Palantir ya. Palantir itu adalah perusahaan yang membantu US dalam menyerang Iran dan segala macam negara ya. Dan fast forward ke 2026, dia ternyata diisukan, menurut laporan New York Times, dia pindah lagi ke Argentina. Dan kenapa Argentina? Dia udah ke sana beli rumah seharga $12 juta dan rumornya dia ketemu langsung sama Presiden Argentina untuk deal-dealan lagi-lagi gitu ya. Dan bagian yang jauh lebih menarik, ternyata di Argentina, negara yang bangkrut ini ya, yang inflasinya gila-gilaan, yang presidennya juga gila, di waktu yang sama itu OpenAI ya, perusahaannya Sam Altman yang bikin ChatGPT lagi nyiapin proyek AI senilai $25 miliar buat bikin apa? Buat bikin yang namanya adalah data center di Argentina. Jadi yang pindah ke Argentina itu bukan cuma Peter Thiel, tapi juga banyak duit orang-orang billionaires, termasuk perusahaan juga. Banyak yang pindah ke sana. Padahal seperti yang gue bilang, Argentina itu, apalagi 2 tahun lalu ya, itu identik dengan krisis ekonomi, inflasi yang gila-gilaan, pernah bahkan tembus ratusan persen setahun, tapi sekarang malah jadi salah satu tujuan smart money untuk pindah ke sana. Dan diprediksi makin banyak smart money yang pindah ke negara-negara seperti Argentina, termasuk juga negara lain ya, kayak seperti kita lihat sekarang, banyak orang yang pindah kewarganegaraan ke Indonesia, pengen hidup di Bali, mereka seneng hidup di Jakarta meskipun rupiah kita lagi nyungsep seperti sekarang. Nah, ini membuka satu pertanyaan besar buat kita gitu ya. Kalau orang kaya sekarang bisa bebas milih-milih negara dan memilih negara berkembang, kenapa mereka milih tempat tersebut? Terus apakah kita harus tetap kabur aja dulu? Nah, itu yang menarik untuk kita jawab. Peter Thiel ternyata bukan satu-satunya yang pindah. Di 2025 aja ada 142.000 orang millionaires itu pindah negara guys. Menariknya kebanyakan tuh pindah dari negara maju ke negara berkembang. Nah, ini adalah rekor tinggi sepanjang sejarah dan proyeksinya di tahun 2026 malah lebih gede lagi, yaitu sekitar 165.000 orang itu bakal pindah negara lagi. Dan rekornya ini makin naik, orang-orang kaya pada pindah, sementara orang-orang yang dari negara berkembang itu pengen untuk ke luar negeri. Jadi ini interesting, kita mungkin akan melihat, dan sepertinya kita sudah melihat ya, bahwa ekonomi luar biasa di Europe yang sebelumnya keren banget kayak UK gitu ya, makin banyak kriminalitas segala macam. Salah satu faktornya katanya adalah karena imigran. Nah, negara yang paling ditinggal jawabannya adalah Inggris guys ya. Inggris kehilangan sekitar 16.500 millionaires dan itu naik tajam dari 10.000 di tahun sebelumnya. Dan ini trennya dipastikan akan terus naik sepertinya ya. Dan ini setara sekitar 92 miliar dolar yang ikut terbang ke luar negeri juga. Dan untuk pertama kalinya negara kayak Prancis, Spanyol, Jerman, ini negara-negara tujuan kabur aja dulu ya guys, itu kehilangan lebih banyak orang kaya daripada yang masuk. Jadi kebanyakan yang kesana tuh adalah orang-orang miskin ya, kalau kita bisa bilang secara kasar.
besar. Terus orangnya tuh lari kemana? Ya mereka lari ke Dubai, ada juga yang lari ke negara maju yang lain kayak Miami, Swiss, ada juga yang ke Singapura, ada juga yang ke Indonesia, ada juga yang ke Argentina. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata alasan utamanya adalah biasanya menghindari pajak. Jadi kayak misalnya ya Elon Musk pindah ke Texas yang 0% pajak penghasilan. Terus dia bisa ngemat 1,1 billion dollars dari pajak. Larry Ellison, bosnya Oracle, dia juga mindahin rumahnya ke Florida yang juga 0% pajak. Eric Schmidt juga sama, dia pindah kewarganegaraan, bisa jadi salah satu alasannya karena pajak. CZ juga pendiri Binance, dia mindahin bisnisnya ke Dubai. Ya kita tahu Dubai adalah surganya pajak juga. Jadi kayak banyak orang yang pindah-pindah negara lah. Bahkan sebuah survei nunjukin kalau 36% millionaires dan billionaires udah pernah pindah negara minimal sekali. Dan jumlah orang Amerika yang nyari kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan kedua itu naik hampir 200% dalam setahun. Tapi yang mereka kejar ternyata bukan cuma pajak, tapi juga soal kepastian hukum. Jadi mereka akan nyari negara yang aturannya tidak berubah-ubah dan juga ngasih kepastian lah. Contohnya adalah di Inggris ya, di mana pemerintahnya tuh sempet ngehapus aturan di mana orang tuh bisa tinggal di Inggris tanpa kena pajak karena penghasilannya dari luar negeri. Nah di 2025 ini tuh dihapus. Nah ini adalah undang-undang yang udah ada lebih dari 200 tahun. Nah barulah di sana orang pada cabut ya. Bahkan sempat muncul rumor juga bahwa si orang-orang kaya ini bakal dipajakin juga 20% kalau mereka mau pindah negara. Ini masih rumor, tapi karena itu makin banyak akhirnya yang cabut. Menariknya ini adalah jadi kesempatan emas sebenarnya buat negara-negara kayak Indonesia. Jadi kayak ya udah pindah sini aja, duit dan segala macamnya. Kasihlah golden visa ya yang dijual secara terang-terangan. Jadi lebih gampang lah pindah daripada zaman dulu. Ironisnya, negara-negara maju yang lagi ditinggal ini lagi-lagi ini adalah negara yang dikejar-kejar oleh jutaan orang lain. Kalau kita lihat by data, sekitar 900 juta orang itu pengen pindah negara, mungkin termasuk elu juga ya. Dan US itu jadi destinasi nomor 1. UK juga sama. Bahkan banyak yang rela ngantri visa bertahun-tahun, rela untuk kesana dulu biar birokrasinya lebih enak segala macem. Tapi susah banget diterima. Dan yang punya pilihan orang-orang kaya ini justru kabur keluar. Yang gak punya pilihan kayak orang-orang kayak kita yang miskin-miskin malah mengantri buat masuk ke negara yang kok kayaknya nggak jadi lebih baik ya ke depannya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Nah, terus siapa yang diuntungkan? Ya, yang diuntungkan adalah negara-negara yang ngasih stabilitas secara kebijakan yang baik dan juga open terhadap investasi yang sekarang lagi mantep banget di seluruh dunia, yaitu adalah investasi AI. Jadi, balik lagi ke Argentina, Presiden Argentina itu bikin undang-undang namanya adalah RIGI. Jadi, kalau lu investasi gede di sana, itu dijamin pajak dan aturan yang nggak bakal diubah-ubah selama 30 tahun. Jadi, Argentina ini diuntungkan karena stabilitas kebijakan itu. Nah yang kedua, negara yang diuntungkan juga adalah negara yang bisa diinvestasikan AI karena banyak sekarang yang lagi bikin data center. Contohnya adalah di Patagonia gitu ya. Di sana tuh dingin, jadi pendinginan server jadi lebih murah. Dan ini krusial karena data center itu rakus listrik, terutama buat pendinginannya. Jadi di era AI, negara-negara yang dingin biasanya dan terbuka lah dengan investasi AI itu bakal lebih diuntungkan. Bahkan Presiden Argentina juga terang-terangan dia mau bikin Argentina
Argentina bukan hanya jadi terbuka buat perusahaan teknologi, tapi juga dibikin aturan AI yang selonggar mungkin. Belum lagi Presiden Argentina sendiri itu libertarian tulen ya. Jadi dia anti pajak tinggi, dia pro free market ya. Ini tuh bukan cuma soal hemat pajak, tapi juga soal nemu tempat dan presiden yang memang ideologinya sama kayak tech founders ini yang lagi pada pindah. Nah, yang diuntungkan lagi bukan cuma Argentina, tapi juga ya negara-negara yang mirip kayak Dubai misalnya, Uni Emirat Arab. Dia lagi ngebangun juga sama data center. Malaysia juga sama ya, makanya Malaysia tuh jauh lebih baik dari kita untuk memanfaatkan AI boom seperti sekarang. Arab Saudi juga sama ya. Dia bikin perusahaan AI nasional sendiri yang targetnya jadi giant juga. Jadi kita bisa ngelihat lah banyak negara yang lagi memanfaatkan si AI ini. Ya entah kenapa Indonesia nggak masuk ke dalamnya. Sebenarnya masuk sih ya, Microsoft sempat ke sini juga, dan Nvidia juga sempat ngebangun pusat AI di Solo juga. AWS juga sebenarnya investasi di Indonesia. Ya sebenarnya masuk, cuma kayak nggak kerasa gitu kalau di Indonesia ya, dibandingkan di negara lain. Tapi yang jelas negara Indonesia seharusnya bisa sih memanfaatkan ini. Karena kita punya lahan yang besar, kita juga punya energi yang cukup mantap juga, meskipun mungkin gak semantap negara lain. Tapi kita masih lemah lah di yang lain kan, kita nggak punya stabilitas, gitu ya, kita nggak punya talenta engineer yang cukup, infrastruktur kita juga mungkin belum siap. Dan sebenarnya AI-an ini udah dikatakan oleh Gibran ya sejak beberapa tahun lalu, tapi kayak nggak tahu nih sekarang kayak gimana, apakah di cancel atau gimana nih soal AI-an. Nah, ini masuk ke aliran modal ke Indonesia yang tadi gue bilang ya soal Microsoft, Nvidia, AWS itu udah banyak dapat dana, termasuk di Batam juga ada proyek data center yang udah ngumpulin puluhan triliun. Negara kita juga udah manfaatkan proyek Golden Visa yang udah narik triliunan juga dari orang-orang kaya. Nah, tapi di sinilah letak masalahnya. Karena modal yang masuk itu kebanyakan biasanya cuma bangun gedung dan mesin. Sepertinya nggak sebanyak itu loh yang ngebangun di hal yang lain. Nah, kalau gedung dan mesin ya memang akan jadi ada pekerja konstruksi segala macamnya. Tapi yang memaintain si data center ini dan juga memaintain segala hal lain itu gak perlu terlalu banyak orang. Nah, makanya kalau kita lihat dari kenaikan gaji rakyat-rakyat Indonesia gitu ya, itu naiknya tuh cuma ya nggak naik di atas inflasi. Kelas menengah kita juga menyusut seperti yang disebut oleh Prabowo sendiri dalam pidatonya. Pengangguran juga ya masih lumayan ya di Indonesia. Jadi meskipun ada modal global, tapi kita harus lihat lagi ini modalnya buat apa. Ya basically kemungkinan rakyat tidak akan diuntungkan lah dari sini. Nah, terus apa yang bisa kita lakuin? Nah, yang bisa kita lakuin lagi-lagi sebenarnya orang yang kabur aja dulu itu mungkin partly benar. Karena apa? Karena kita bisa melepaskan penghasilan kita dari ya market lokal, di mana gajinya cuma ya single digit rupiah Indonesia, yang mana itu cuma mungkin biaya hidup 1 minggu kali ya kalau di luar negeri gitu, bahkan kurang dalam sebulan gitu ya. Jadi yang bisa lo lakuin itu sebenarnya adalah kabur aja dulu. Jadi tetap dengan tren gimana caranya kita bisa kabur ke luar negeri, terus habis itu bentuk penghasilan dalam mata uang lain yang lebih kuat. Dan sekarang pasti yang penghasilannya dolar itu sangat diuntungkan ya. Bukan cuma US dollar tapi juga Singaporean dollar, Australian dollar, dan lain-lain. Gaji rata-rata lokal kan cuma sekitar $200 yaitu 3,7 jutaan lah. Sementara ketika lo dapet gig part-time dari luar negeri itu kan bisa $1.000. Buat orang luar negeri ini tuh nggak seberapa. Cuma buat kita itu udah 17 juta guys. Jadi ini udah berkali-kali lipat dari rata-rata gaji Indonesia yang masih jauh lebih murah daripada biaya hidup di luar negeri. Yang perlu kita lakukan adalah ya follow the money, follow the skill. Persis kayak yang dilakuin miliarder, kita juga harus punya otak yang sama-sama oportunis ya. Dan sudah banyak yang menjalankan pastinya. Desainer di Jogja tapi kliennya adalah di Amerika, developer di Bandung tapi gajinya dolar. Nah, sayangnya ini memang tidak mudah karena lu bakal bersaing sama orang-orang India, orang Bangladesh, orang Filipina yang seringkali Inggrisnya tuh jauh lebih jago. Dukungan dari pemerintahnya juga jauh lebih mateng. Dan of course, kalau misalnya lu mau nyari part-time atau freelance di luar negeri, jangan lupa mereka nggak ada sistem UMR, nggak naruh asuransi juga ke pekerjaan lu. Bahkan kalau lu nggak pinter dan lu baru terjun, kadang biaya transfer dari luar negeri itu kalau lu nggak tahu platformnya nih, itu biaya transfer aja bisa makan 5-10% gaji lu kalau lu nggak tahu ini dari awal. Makanya kalau lu nggak pinter-pinter amat dan nggak mulai dari awal, trial and error-nya tuh bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai akhirnya lu bisa punya sistem yang mantep dan lu akhirnya jadi cuan. Jadi ini jelas bukan jalan instan, lu perlu belajar dulu, lu perlu banyak mikir, tapi
arahnya udah jelas. Sekarang kita hidup di dunia di mana modal bisa pindah kemana-mana dengan sangat mudah. Kita hidup di dunia di mana orang kaya bisa kemana-mana dengan sangat mudah, tapi orang miskin tidak. Nah, jadi memang si orang miskin ini harus berpikir lebih mantep lagi. Harus punya skill yang oke biar lu bisa pindah-pindah kemana-mana dengan mudah. Seperti Peter Thiel yang gak pernah ke New Zealand, tiba-tiba dapat kewarganegaraan. Ya, at the end of the day, sekarang kita melihat dunia lagi berubah jauh dan tinggal pilihan kita aja mau ngapain di dunia yang baru ini. Gua Evan 1%, well, thanks.